Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل lan nalikane den dawuhake lahum maring haula il munafiqun rupane dhewe Allah amanu padha iman sira kabeh bi Muhammadin kelawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam muga paring rahmat taklim Allah sapa Allah alaihi ing ngatasé Kanjeng Nabi Muhammad wasallama lan rahmat keselamatan Al-Qur'an lan Al-Qur'an. Ai annal mu'minina tegese sak temene pira-pira wong kang iman nasihu iku padha ngarepno bagus sapa mukminin al munafiqina ing pira-pira wong munafik min wajhaini saking arah loro. Ahaduma utawi salah siji wajhaini annahi iku nyegah sapa mukminin ing munafikin anil afsati saking nggawe pira-pira kerusakan. Wa utawi annahi anil afsati at-takhalli iku takhalli. No at-takhalli iku nyepekake anirodhaili saking pira-pira kelakuan asor. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang munafik itu masih diperintahkan iman kepada Nabi Muhammad dan iman kepada Al-Quran. Jadi Allah masih memberi peringatan lagi, harusnya kalian itu beriman kepada Nabi Muhammad dan beriman kepada Al-Quran. Nah, maksudnya gimana? Jadi gini, orang-orang yang beriman, yaitu sahabat-sahabat Nabi, itu memberikan nasihat kepada orang-orang munafik dengan dua jalur. Jalur yang pertama itu nahi anil afsad, mencegah mereka berbuat kerusakan. Ya. Mencegah mereka dari berbuat kerusakan atau disebut dengan takhalli anir radhail. Jadi mengheningkan diri dari melakukan hal-hal yang hina. Jadi orang-orang mukminin itu sudah mencegah mereka dari berbuat kerusakan. Itu termasuk sebuah nasihat. Jadi nasihat itu intinya itu mengharapkan kebaikan bagi orang lain. Itu nasihat. Baik itu berupa ucapan ataupun tindakan. Kalau mempunyai tujuan mengharapkan kebaikan bagi orang lain, itu nasihat. Ya seperti ini. Tindakan orang-orang yang beriman atau sahabat-sahabat Nabi terhadap orang-orang munafik itu mengingatkan
dan mencegah agar orang-orang munafik tidak berbuat kerusakan. Atau dalam derajat ini disebut taholli anir radha'il, yaitu mengheningkan diri dari melakukan hal-hal yang hina. Wasanihima utai kaping pindhone wajah ini al amru iku perintah bil imani kelawan iman. Wa utai amru bil iman atahali iku ngisi bil fadhaili kelawan piro-piro keutamaan. Kemudian nasihat yang kedua itu memerintahkan agar orang-orang munafik ini beriman kepada Allah dan beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Al-Quran. Kalau di sini kan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Jadi beriman kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran. Ini disebut dengan tahalli bil fadhail, yaitu mengisi diri dengan hal-hal yang utama. Kama amana kaya oleh iman sapa anasu menungso. Al kamiluna tegese kang sampurna imane fil insaniyati ing dalam sifat menungsone. Al amiluna tur kang lakoni kabeh bi qadiyatil aqli kelawan putusane akal. Ashabin nabi kaya pira-pira sahabate Kanjeng Nabi, au ka Abdillah bin Salami utawa kaya Abdullah bin Salam, wa ghairi hilaniane Abdullah bin Salam min mu'mini ahlul kitabi, saking wong-wong imane ahli kitab. Jadi harapan orang-orang yang beriman, harapan Nabi, harapan para sahabat itu agar orang-orang munafik itu beriman itu seperti imannya para sahabat, yaitu iman yang sempurna yang dari sifat manusianya itu mau melakukan berdasarkan akal. Jadi sahabat-sahabat Nabi atau Abdullah bin Salam, jadi Abdullah bin Salam ini asalnya pimpinan orang Yahudi tapi masuk Islam. Jadi keimanan mereka itu al-kamiluna fil insaniyah. Jadi ini kesempurnaan iman manusia. Kemudian al-amiluna bi qadiyatil aqli. Kemudian mereka menjalankan iman tersebut dengan ketentuan akal, dengan putusan akal yang sehat. Jadi keimanan mereka itu benar-benar sempurna. Nah, harapannya itu seperti itu. Wal makna utai maknane amanu iku padha iman sapa ashabun nabi ila akhiri. Imanan kelawan iman, makrunan kang dan barengi apa iman bil ikhlasi kelawan ikhlas. Mutahammahidun halitur kang bersih utawa kang murni ansyawa ibn nifaki atau saking piro-piro campuran kemunafikan. Nah, maksudnya gini. Jadi imannya para sahabat Nabi, imannya Abdullah bin Salam dan yang lainnya, yang orang-orang beriman dari ahli kitab, itu imannya itu makrunan bil ikhlasi, disertai dengan ikhlas, dengan hati yang ikhlas, terus tidak kecampuran hal-hal munafik. Jadi mumasilan kang podo imanihim maring imane nas, maksudnya jadi antara imannya ahli kitab itu sama dengan imannya para sahabat. Jadi tidak ada perbedaan karena sama derajat iman mereka itu imanan makrunan bil ikhlasi mutamahidun an syawa'i bin nifaqi.
Qalu padha ngucap sapa haulail munafiqun fima ing dalem perkara bainahum kang tetep ing dalem antarane haulail munafiqun la bi hadratil muslimina ora ing dalem sandinge pira-pira wong kang Islam kabeh anu minu ana ta iman sapa kita bi Muhammadin kelawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salamu kepada Muhammad ta'lim Allah sapa Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad wassalamu lan rahmat keselamatan Al-Qur'an lan Al-Qur'an kama amana kaya oleh iman sapa asufahau pira-pira wong kang bodho kabeh al-juhal tegese wong kang bodho kabeh setelah mereka mendapatkan peringatan dari Allah, peringatan dari Rasul, bahkan para sahabat, bahkan juga ahli imannya orang-orang dari ahli kitab, itu mereka menjawab, anu minu kama amana sufaha. Jadi, apakah aku harus beriman seperti imannya orang-orang bodoh? Malah menjawab demikian. Jadi meremehkan orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Wa inna maswafahu lan ang mestine padha mudhukna sapa haulail munafiqun al-mukminina ing pira-pira kang iman kabeh li tahqiri sya'nihim krana ngremehno tingkahe mukminin li anna aktsarahum krana sak temene akeh-akeh mukminin fuqaraun iku pira-pira wong kang fakir. Nah, orang-orang munafik itu tidak beriman kepada Nabi Muhammad dan Al-Qur'an. Itu malah meremehkan orang-orang yang ikut Nabi Muhammad yang beriman kepada Al-Qur'an. Mereka menganggap orang-orang yang beriman itu orang-orang yang bodoh. Nah, kenapa kok mereka menganggap orang-orang yang beriman itu bodoh? Karena mereka memandang harta mereka. Karena kebanyakan orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan beriman kepada Al-Qur'an itu orang-orang yang fakir. Jadi kalau ukuran harta mereka kebanyakan tidak punya harta. Dari dulu sampai sekarang Islam memang kadang seperti itu. Jadi yang benar-benar menjalankan agama itu kadang identik dengan nggak punya uang, identik dengan rumahnya jelek, akhirnya diremehkan orang lain. Yang tidak memegang agama dengan betul malah menjadi kaya, identik dengan orang mulia. Nah, itu sebenarnya itu sudah ada di zaman dulu, di zaman Nabi waktu di Madinah, yaitu ini ayatnya. Jadi orang-orang munafik menganggap orang-orang yang beriman itu orang-orang yang bodoh karena mereka melarat, bukan karena bodohnya, dan karena mereka melarat nggak punya uang, itu dianggap bodoh. Wa ba'duhum lan utai sebagiane mukminin mawalin iku budak kaswaibin kaya sahabat Suhaib wa Bilalin dan Bilal. Karena apa lagi? Karena mereka itu ada sebagian orang budak, sebagian lagi ada budak sahaya ini. Jadi seperti Suhaib dan Bilal. Auli adamil mubalati utawa krana ora anane sebanding. Auli adami mubalati utawa ora anane perbandingan utawa sebanding biman maring wong amanah kang iman sapa man minhum saking mukminin. Nah, utawa wong munafik itu kenapa kok tidak beriman? Apa kok saya beriman seperti orang-orang yang bodoh? Nah,
Karena apa? Mereka menganggap orang-orang yang beriman itu tidak sebanding dengan diri mereka. Mereka menganggap dirinya lebih mulia daripada orang-orang yang beriman. Makanya dianggap bodoh. Jadi hukum seperti itu zaman sekarang malah banyak. Jadi orang miskin itu dianggap bodoh. Biarpun profesor, doktor, insinyur, tapi kalau nggak punya apa-apa ya masih tetap dianggap bodoh. Biarpun pandai membaca kitab, kalau nggak punya apa-apa ya dianggap bodoh. Itu penilaian dulu orang-orang munafik yang menilai. Kalau sekarang bahkan orang yang Islam menilainya juga seperti itu. Nah, kan tragis. Apa kebiasaan orang-orang munafik kita pakai. Tuh. An-nafusiro saat menit dan tafsiro apa an-nasu menungso bi Abdillah bin Salami kelawan Abdullah bin Salam wasabi lan biro-biro sahabati Abdullah bin Salam. Nah iki dadi nek tafsir nas jadi kama amanan nasu di situ kan kama amanah koyo kang iman an-nasu sapa menungso. Nas di situ itu ditafsiri dengan Abdullah bin Salam dan para sahabatnya. Karena apa? Abdullah bin Salam itu berimannya kepada Nabi dan kepada Al-Quran itu disertai dengan keikhlasan dan akal yang mengikuti ajaran tersebut. Jadi berdasarkan penelitian, jadi diteliti dulu benar enggak Nabi Muhammad ini benar-benar Nabi apa tidak, itu diteliti berdasarkan keilmuannya ya, terus hatinya itu murni mengikuti Nabi Muhammad, ikhlas, benar-benar ikhlas. Makanya itu disuruh meniru orang-orang munafik itu coro gampangnya omong itu tirulah Abdullah bin Salam seperti itu imannya. Itu qala dawa Allah sapa Allah taala halim maulur sapa Allah dan krana nolak alaihi maring haulail munafiqun ablahu raddin kelawan banget nolak ala eling-eling ai bala tegese eling annahum satemene haulail munafiqun hum iku utawi haulail munafiqun asufaha iku pira-pira wong kang bodoh. Nah, jadi yang bodoh Allah itu menolak. Jadi orang-orang munafik yang menganggap orang-orang yang beriman itu bodoh seperti Abdullah bin Salam dan sahabatnya yang dianggap bodoh, itu ditolak oleh Allah. Yang bodoh itu orang-orang yang munafik. Jadi ini annahum humus sufaha al juhala tegese pira-pira kang bodoh al-khorqiyu kang rusak akale. Jadi sufaha itu orang bodoh yang rusak akalnya. Bukan orang-orang yang beriman yang bodoh. Bukan Abdullah bin Salam dan para sahabatnya, melainkan orang-orang munafik yang sufaha, yang bodoh, yang rusak akalnya. Walakin lan tetapi ne utawi haulail munafiquna la ya'lamuna iku ora weruh sapa haulail munafikun annahum ing satune haulail munafikun sufahaun iku pira-pira kang bodoh. Jadi mereka itu sebenarnya yang bodoh, tapi mereka tidak mengetahui bahwa mereka itu benar-benar orang yang bodoh, yaitu orang-orang yang bodoh yang rusak akalnya. Masa orang beriman dikatakan orang-orang bodoh? Itu. Jadi sudah jelas bahwa orang-orang yang bodoh itu orang-orang munafik. Yang rusak akalnya itu orang-orang munafik. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat seperti itu. Semoga kita terhindar dari menilai orang bodoh berdasarkan harta.
bukan berdasarkan keilmuan. Semoga bermanfaat fitni wa dunya wal akhirah, dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.